semakin semangat, sebab hari Tuhan tak lama lagi. Puji Tuhan, apapun boleh terjadi saudara, pandemi boleh terus melanda, tetapi gereja Tuhan selalu menemukan celah, selalu menemukan kesempatan untuk tetap beribadah melayani Tuhan ya. Puji Tuhan, saudara-saudara kita sudah banyak yang disembuhkan, ada juga beberapa yang sakit kembali, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita. Kita tahu Tuhan menyertai kita, apapun keadaan kita, sehat, sakit, bahagia, menderita, ya sukacita, duka cita, Dia menyertai kita. Puji Tuhan, saya memberikan kesempatan dan ruang pada saudara-saudara yang rindu menyaksikan kasih Tuhan. Sudah dialami, silahkan boleh. Yang di rumah boleh open mic, atau yang di rumah Tuhan boleh maju ke depan. Siapakah? Oh, Tante Engnyo, silahkan. Ya. Setelah itu Dwi ya, Dwi Ningsih, silakan. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Shalom semuanya.
Shalom. Hari ini saya sangat berbahagia bisa bersama-sama dengan saudara beribadah raya. Terima kasih. Saya akan saksikan kemurahan Tuhan di mana pada minggu yang sudah lewat, tepatnya pada tanggal 21 jatuh pada hari Senin, Om Yusuf kena sakit badannya, seluruh badannya. Saya bilang kenapa? Saya lihat dia biasa-biasa aja karena dia orangnya kan nggak ngenges, jadi selalu tetap aja dia mengerjakan pekerjaannya setiap hari. Nah tapi pada waktu malamnya saya pegang badannya, demam. Cuman kalau dia bilang nggak apa-apa deh. Tapi saya selalu bandingkan dengan suhu tubuh saya, dia sedikit panas. Nah, dan saya hanya bisa bilang aja udah tidurkan aja. Nah, nanti Tuhan berikan kesembuhan besok pagi kita dengan sehat. Tetapi hati manusia ya saudara tetap khawatir. Jadi setiap 2 jam sekali saya pegang. Jadi saya nggak tidur dari jam 12 malam sehingga pagi jam 4 saya nggak tidur. Meskipun sambil rebahan tetapi hati saya khawatir ya karena saudara tahu semua ya, sekarang ini kita ini sedang dalam keadaan pandemi yang begitu hebat. Omikron sedang berkembang. Dan saat saya pegang, saya pikirannya sudah, oh Tuhan pasti ini kena ini karena dia demam dan katanya badannya semua sakit. Dia bilang ini ciri-cirinya udah ke situ. Tetapi ya kita hanya pegang janji Tuhan. Saya tahu pasti Tuhan akan tolong dalam apapun juga ya saudara. Dan ternyata memang dia hanya batuk, sedikit panas, dan Tuhan berikan kesembuhan dalam 2-3 hari. Tapi saudara, karena saya kurang tidur dan juga mungkin mengerjakan semua pekerjaan sendiri karena nggak ada orang yang boleh masuk ke rumah pembantu pun saya stop karena dalam keadaan yang sangat menakutkan ya saudara. Dan puji Tuhan saya pun kena batuk panas, nggak panas saudara, tetapi kepala saya rasanya pecah, badannya rasa remuk. Wah ini saya bilang udah kena tular karena kan meskipun kami tidur berpisah tetapi karena situasi rumah ya kita harus berkomunikasi, berisolasi, jadi ya tetap kena. Puji Tuhan saya sudah siap, pasti saya kena, dan puji Tuhan saya kena. Saudara, maafkan kepada saudara sekalian, waktu hari Sabtu saya dapat tugas doa juga, sebetulnya kepala saya itu udah rasanya mau nyut-nyut gitu, aduh udah nggak bisa tahan deh. Tetapi saya mohon supaya nanti Om Yusuf yang gantikan saya, jadi pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Saudara, dalam masa-masa demikian, saudara tahu sendiri anak-anak saya semua jauh. Yang perempuan satu pun nggak ada yang di rumah. Cuman tinggal satu-satunya Hari laki-laki, tetapi kita berpisah rumahnya nggak serumah. Pada saat itu saudara, saya hanya telepon sama dia, saya bilang standby itu telepon jangan ditutup. Jadi kalau papi ada apa-apa saya bisa hubungi. Enggak Mi katanya. Saya buka terus teleponnya. Dan yang menjadi kekhawatiran saya, anak saya nggak bisa lihat saya. Karena apa? Karena di kantornya ada yang positif. Jadi dia takut dia kena, nanti malah membuat orang tuanya juga kena juga. Tapi padahal kita udah sakit ya saudara. Dan jadi dia mengisolasi diri di kamarnya, nggak keluar, takut kena anak-anak. Jadi juga nggak bisa mengunjungi saya. Terima kasih sama Tuhan saudara. Saya ingat akan firman Tuhan. Di dalam kebetulan kita sedang membaca Mazmur ya. Jatuh pada Mazmur 139 di mana Tuhan menyatakan bahwa Tuhan berada di setiap tempat, setiap waktu. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau selalu memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Sebab saya percaya karena sebelumnya juga kita ditekankan bahwa jangan lupa bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Saya pegang janji Tuhan, saudara. Hanya itu yang bisa saya bawakan.
Hanya itu saya bawa di telinga saya terus bahwa Tuhan ada, Tuhan di setiap lingkungan kita, di putaran kita, Tuhan ada. Jangan takut. Masa iya kita harus tunggu dulu orang datang atau orang mau periksa kita? Tidak, saudara. Kita punya Tuhan yang baik. Tuhan selalu beserta kita. Meskipun tidak ada siapa-siapa, tetapi ada Tuhan, saudara. Itu yang paling penting. Dan puji Tuhan, kita bisa mengalami sampai 1 minggu 10 hari mengalami ini. Tapi Om Yusuf, Om Suhai sudah mulai baik, sembuh batuknya, tinggal saya batuk dan sakit kepala itu yang nggak mau hilang-hilang. Saya bilang, Tuhan tolong, sabar aja. Dan yang satu, saya bersyukur kepada Tuhan, saya dapat mengikuti ibadah-ibadah meskipun sakit kepala. Karena saya pikir begini, saudara, daripada saya merebahkan tubuh, sakit, nggak dengar apa-apa, saya bilang saya kuatkan, duduk aja, supaya firman Tuhan masuk, memberikan kekuatan, membuka saya lebih lagi menghadap kepada Tuhan, ikut bersekutu, berdoa, memuji Tuhan. Dan betul, saudara, itulah obat yang paling utama untuk kita di dalam keadaan apapun. Saudara, kesaksian ini saya mau saksikan waktu minggu yang tanggal 27, tetapi suara saya masih belum bisa baik ya, jadi saya tunda aja nanti minggu depan. Saya bilang saya mau menyaksikan. Kadang-kadang kita bilang enggak kuat untuk duduk, tetapi kalau kita ada tekad, Tuhan minta pimpinannya, kita bisa duduk, saudara, meskipun sakit kepala, meskipun dalam suara yang terbata-bata, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Itu yang terpenting. Beri menjadi kekuatan bagi saya ibadah-ibadah setiap pagi, doa pagi, ibadah penyembahan hari Rabu, dan PA hari Sabtu. Tuhan masih memberikan kekuatan. Di mana puji-pujian dikatakan masih ada kesempatan. Kita bersyukur memberikan kesehatan karena kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Itulah saudara, biar menjadi berkat bagi kita sekalian, jemaat El Kofana yang ada beribadah di Organ Rebu maupun yang ada secara online di rumah-rumah. Jangan takut, Tuhan ada di sekeliling kita. Amin. Itulah kesaksian saya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Mazmur 139 ya, bahwa Tuhan memeriksa kita. Entah kita sedang dokter tidak bisa memeriksa kita, anak-anak kita tak bisa memeriksa kita, tapi Tuhan memeriksa kita. Puji Tuhan, ini adalah satu kesaksian yang sangat menguatkan kita. Tengah-tengah wabah pandemi, Omikron itu tidak akan mengurangi tekad kita, kerinduan kita untuk tetap bisa beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mungkin sambil berbaring, saudara, Tuhan memaklumi semuanya itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Om Yusuf Suhairi dan Tante dengan kesehatan, kekuatan yang lebih prima lagi, dan kesetiaan yang semakin bertambah-tambah. Tuhan memberkati. Mari saya persilakan Saudari Dwiningsih akan juga bersaksi. Shalom. Saya mau mengucap syukur pada Tuhan kalau saat ini Tuhan sudah pulihkan, sudah sembuhkan dengan sempurna, dengan bilur-bilurnya Tuhan telah sembuhkan saya, di mana pada tanggal 25 kemarin itu saya dinyatakan positif. Awalnya sih saya cuma mau berobat aja, cuma badan tuh kayaknya sepertinya tuh lain gitu. Biasa kali ini ciri-cirinya tuh kayak flu-flu biasa, cuma saya tuh pengen lebih memastikan apakah saya kena COVID atau enggak. Akhirnya saya beranikan diri untuk tes antigen, ternyata hasilnya positif. Tapi di situ saya bersyukur sama Tuhan, meskipun saya kena, nggak seperti gejalanya tuh yang lebih parah di tahun kemarin sampai nggak bisa ngerasain, nggak bisa mencium gitu.
puji Tuhannya, Tuhan izinkan saya kena di tahun ini yang gejalanya ya nggak terlalu parah seperti tahun kemarin. Saya bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Kalau tanggal 25-nya positif, sekitar 2 atau 3 harinya sudah mulai membaik, demam sudah turun, flu batuknya juga udah mulai berkurang, dan saat ini di hari saya tes lagi di hari Kamis dan hasilnya sudah negatif. Dan puji Tuhan juga Tuhan sudah sembuhkan dengan sempurna. Saat ini juga bisa beribadah dan sama-sama memuji nama Tuhan. Sekian saksian dari saya. Mengucapkan terima kasih banyak untuk segala dukungan doanya, baik Bapak Ibu Gembala dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah begitu perhatian, sudah mendoakan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Suara saya sudah terdengar? Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Ya, puji Tuhan, itulah kuasa Tuhan ya buat anak-anaknya sehingga semuanya bisa kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan pada kita. Cepat negatif itu luar biasa Saudara, itu karya Tuhan. Ya, jangan menyurutkan semangat kita, tetap bersemangat, dan kita akan naikkan dulu satu pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa Dia betul-betul Tuhan yang ajaib, Tuhan penolong kita. Dan setelah itu saya masih memberikan kesempatan bagi saudara-saudara yang akan menyaksikan kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan
Allah kita, Allah yang dahsyat, luar biasa, tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya masih memberikan kesempatan dan ruang bagi saudara-saudara. Ya, silahkan Pak Samuel. Shalom saudara sekalian. Shalom saudara-saudara yang di rumah. Puji Tuhan, kita tetap semangat. Walaupun kita nggak ada di rumah, di tempat ini, mungkin nggak sebanyak biasanya, tapi kita semangat. Amin. Karena firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Dia ada di tengah-tengahnya. Yang memperhatikan kita bukan manusia, tapi Tuhan yang memperhatikan kita. Puji Tuhan, haleluya saudara sekalian. Untung masih ada waktu kesempatan. Mau sedikit bersaksi Tuhan. Abad kita semua tadi pagi saudaraku sekalian masih subuh ya, jam 5-an, kurang lebih saya masih rebah di tempat tidur. Tiba-tiba kayaknya dada saya sakit saudaraku sekalian. Sakit, kata saya, sakit apa ini? Tiba-tiba ada rasa-rasa takut. Sakit sampai dalam, sampai tembus ke sini, akhirnya sampai istri saya pijitin terus taruh bantal panas di sini. Ini sakit apa ya? Sampai sempat kepikir saya kayaknya mesti pengen sekali ibadah, tapi aduh, apakah sembuh di rumah nih? Tapi puji Tuhan saudara sekalian, saya menguatkan diri saya percaya sama Tuhan, saya bangun saudara sekalian, saya stres, saya bergerak. Puji Tuhan sampai hari ini, sampai saat ini nggak tahu kerasa, walaupun masih ada sedikit sakit. Nggak tahu ini apa ya? Apa kemarin saya emang kerja di rumah, kerja yang cukup berat, yang udah lama saya nggak lakukan. Apakah karena faktor karena itu? Tapi puji Tuhan sekarang saya tetap sehat. Waktu pikiran kita tetap sama Tuhan, sama firman Tuhan, kita gak kalah sama perasaan sakit itu saudaraku sekalian, karena Tuhan yang memberi kekuatan. Puji Tuhan, saya juga mau mensaksikan saudaraku sekalian memasuki tahun baru ini luar biasa, karena saya punya komitmen secara pribadi, karena menjelang hari itu sudah semakin mendekat, saya mau semakin setia, saya semakin terus seperti sering oleh firman Tuhan, oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, seperti kita mengobarkan, lagu tadi sudah mengobarkan kasih kita sama Tuhan. Jangan menjelang hari Tuhan kita jadi melempem, jangan jadi kendor, jangan jadi suam saudaraku sekalian. Saya ingatkan, saya himbau saudara kita semua, mari kobarkan kasih kita sama Tuhan. Waktu Tuhan datang, kita seperti 5 anak darah yang bijaksana, yang siap pelita, siap dengan firman, setiap buli-buli yang berisi minyak dengan Roh Kudus. Kita tetap kuat, jangan kita kalah oleh keadaan dunia ini saudaraku sekalian. Memang dunia semakin sekuler, dunia semakin jauh dari Tuhan, tapi kita anak-anak Tuhan terus firman Tuhan yang terus digemakan, yang suci semakin suci, yang semakin kudus, yang benar semakin benar. Biarin dunia semakin jahat, semakin rusak, kita anak Tuhan harus semakin kudus, kita semakin berapi-api bagi Tuhan. Hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, tahun yang baru ini juga saudaraku sekalian, Tuhan tolong kami sekeluarga bisa memulai lagi mesbah keluarga, doa keluarga, di doa-doa malam, kadang-kadang jam 9, kadang-kadang jam 8, kadang-kadang jam 10. Kami terus, walaupun rasanya berat saudaraku sekalian, karena saya tahu iblis gak suka kalau di dalam rumah tangga ada doa. Iblis ingin memecah belah rumah tangga, tapi waktu kita berdoa, kita menyembah Tuhan, Tuhan tolong. Ini peperangan saudaraku sekalian, waktu ngajak anak-anak untuk berdoa karena mereka juga punya kesibukan. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini cuma borong beberapa kali, tapi kita tetap berdoa, doa keluarga. Kita baca, ada ayat-ayat yang kita baca, juga Mazmur 91 kita baca setiap hari, supaya kita tetap kuat, kita keluarga tetap kuat. Saya percaya juga di rumah kita masing-masing biar ada mesbah doa, supaya mata Tuhan tertuju kepada rumah kita menjadi rumah berkat, rumah yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku sekalian, inilah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Ya, seperti Raja Hizkia yang memperbaharui perjanjian dengan Allah. Mari kita buka selalu saudara kesempatan kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya dalam segala situasi dan keadaan. Puji Tuhan. Ya, saya cukupkan ruang kesaksian sampai di sini saudara. Yang masih memiliki kesaksian bisa menyampaikannya di minggu yang akan datang. Puji Tuhan. Kita diberikan waktu dan kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, baik korban persembahan maupun korban persepuluhan. Dan sambil kita akan nanti mengangkat satu pujian bahwa Dia sudah mati
bangkit bagi kita, dia bergerak, bekerja di dalam kita, sebab dia sangat baik. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti mohon Saudara Nehemia akan berdoa bagi persembahan yang akan kita bawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur Haleluya. atas cuaca yang cerah, kami dapat berkumpul, Ya, Tuhan muji Yesus, muliakan terima meninggikan kasih. namamu Tuhan. Syukur. Terima kasih Engkau sudah sertai ibadah kami sampai pertengahan. Haleluya. Sekarang kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan Ya, yang akan memberikan, akan dipakai untuk kemuliaan namamu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kuduskan kami Tuhan mengucap syukur, dalam haleluya. nama Amin. Yesus. Amin. Ya, sambil kita mengangkat pujian kita, dia sungguh baik, kita dipersilakan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Bersama kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya, puji Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Allah yang kudus, saudara. Mari kita buka hati kita untuk terima jamahan Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita hanya akan menerima kuasa Tuhan. Roh Allah hanya akan mau tinggal di dalam kita apabila tidak ada roh-roh lain yang mengambil tempat dalam hidup kita. Mulai dari roh jual beli, roh-roh dunia yang miskin, lemah dan memperhamba, dan juga roh jahat dan najis. Mari kita mohon kemurahan Roh Kudus mau tinggal dalam hati kita, memimpin langkah kita, menjadikan kita serupa segambar dengan Kristus, memenuhi apa yang jadi kerinduan hati Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Siapkan hati kita, hidup kita, saudara, sebagai satu bejana yang layak bagi kuasa Allah. Roh-Mu yang hidup penuhiku, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai, ku hidup karena anugerahmu. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertai. Kau menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup, penuhiku. Datangmu Rabbi, ku siap terima kuasa-Mu ya Tuhan. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi kau dan doa saya serahkan untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupmu di altarmu, menyembahmu. Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Dan kami boleh merasakan Roh Kudus mengurapi setiap kami. Bapa di sorga, berterima kasihlah kami kepadamu Tuhan buat waktu yang baik dan indah. Kau sudah memberikan lagi kepada kami kesempatan, kesehatan dan kemauan untuk boleh datang di bawah kaki Tuhan. Karena ketika kami duduk di bawah kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan suara, kami akan mendapatkan bagian yang tidak dapat lagi dipisahkan dari kami. Bagian yang terbaik, di mana Engkau ada di tengah-tengah kami, memperhatikan kami semua. Matamu tertuju kepada setiap kami. Sehingga kehidupan kami di dunia ini yang penuh dengan pergumulan, air mata, dan masalah. Kalau Tuhan tertuju kepada kami, Engkau kepala yang memenuhi segala sesuatu, maka Engkau akan menolong kami Tuhan. Tidak ada yang terlalu sukar bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Yesus. Biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap kami hari ini yang memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Ketika kami datang, maka firman-Mu lah yang menjawab setiap kebutuhan kami. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa mujizat daripada Tuhan. Dan yang terbesar adalah kasih dan perhatian Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar lagi suara-Mu, suara gembala yang baik, suara yang manis yang senantiasa kami rindukan. Berbicara melalui lidah hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapan yang sama kepada setiap kami. Sehingga setiap kami ada dalam suasana sorga. Tangan Tuhan ada di atas kepala kami semua. Pengertian hikmat marifat Tuhan nyatakan. Sehingga kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kuasa iblis, anasir jahat. Yang mencoba mengganggu dalam rupa-rupa gangguan. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa sudah menolong kami, berkemenangan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Kau gembala kami yang baik, kepala gereja. Dan mempelai pria yang mengasihi kami. Kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Semua dalam keadaan baik sehat ya. Walaupun ada yang sakit, tetapi saya percaya semangat yang menyala-nyala itu boleh Tuhan berikan kepada kita. Roh Allah, Roh Kudus yang datang mengurapi kita itu jauh lebih kuat dari segala yang ada di dalam dunia ini. Saudara, sakit penyakit sekalipun Tuhan menolong. Haleluya. Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Puji nama Tuhan. Saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Masih dalam lanjutan minggu yang lalu tentang dua binatang ya saudara, yang dikuasai oleh naga di udara. Naga di udara ini adalah binatang yang kuat, tapi kemudian memiliki dua lagi hal yang nanti akan bersama-sama dengan naga di udara itu, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Wahyu 13. Mari saya ajak kita sama-sama untuk membuka Alkitab dan membaca ayat-ayat firman Allah. Wahyu pasal yang ke-13. Saya ajak kita membaca dua ayat saja saudara, 13 dan 14 ya. Wahyu pasal 13, kita membaca ayat 13 dan 14. Kalau sudah, boleh kita sama-sama membaca. Saudara yang di rumah pun baca dengan kuat ya, supaya iblis lari, karena firman Tuhan itu punya kuasa. Haleluya. Wahyu 13 ayat 13. 1, 2, 3. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, Wahyu 13 seperti yang sudah disampaikan minggu yang lalu dalam ibadah raya, bahwa ini menampilkan binatang yang keluar dari dalam laut, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemudian ayat 11 sampai 18 ini menampilkan binatang yang keluar dari dalam bumi. Binatang yang keluar dari dalam laut itulah antikris dengan kekuatan Mamon.
yaitu uang yang jadi senjatanya. Jadi jauh-jauh hari saudara, Yesus mengingatkan kepada gerejanya bahwa jangan kita terikat sama yang namanya uang. Karena akar segala kejahatan itu munculnya dari cinta akan uang. Kebenaran sekarang ini mulai ditinggalkan. Kebenaran itu mulai kadang-kadang ya ada dipakai, tapi kadang-kadang ada ditinggalkan. Dan bukan saja terhadap orang-orang yang belum kenal Yesus. Tidak jarang juga gereja Tuhan yang kebenaran itu dipakai seperti pakaian yang dipakai hanya saat perlu. Ya, kebenaran ini kan pakaian, saudara. Seperti Adam dan Hawa yang telanjang ketika jatuh di dalam dosa. Allah menyembelih hewan untuk membuat pakaian dikenakan kepada manusia yang berdosa. Yesus mati di atas kayu salib Golgota. Barang siapa percaya kepadanya sebagai juru selamat satu-satunya dan Tuhan satu-satunya, maka kebenaran sebagai pakaian itu diberikan kepada kita yang percaya. Rasul Paulus pernah menyatakannya kepada jemaat di Efesus kalau tidak salah. Kenakanlah Kristus sebagai pakaian kebenaran. Kristus itu adalah urapan ya, yang diurapi. Jadi firman yang diurapi, firman yang mendarah daging, firman yang dilakukan, itulah kebenaran Kristus. Sayangnya sekarang gereja sudah mulai sudah ada roh jual beli. Bait Allah itu ya yang ada di Yerusalem pada saat itu yang membuat Yesus marah karena ada apa saudara? Roh jual beli. Saudara, di dalam Alkitab kalau kita lihat perjalanan Yesus ya di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian dijelaskan lagi di dalam Kisah Para Rasul. Saudara boleh catat berapa kali Yesus marah. Dan marahnya yang terbesar adalah ketika dia melihat rumah bapaknya dijadikan sarang penyamun. Dijadikan tempat berjualan. Ya. Karena dia tahu nanti ini yang akan dipakai oleh binatang yang keluar dari dalam laut. Untuk mengiming-imingi manusia. Yang sudah percaya kemudian terjerat, terpikat oleh uang. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara yang hadir di tempat ini, saudara-saudara yang ada di rumah sidang jemaat El Kafana yang saya kasihi, ini harus kita kalahkan. Kecintaan akan uang ini harus kita kalahkan. Ya, kemudian yang kedua adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Inilah nabi-nabi palsu dengan penyesatannya. Di dalam Wahyu 13 ayat 13 yang tadi kita baca, ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, ia menurunkan api dari langit ke bumi. Nabi siapa saudara? Yang dalam doanya bisa menurunkan api dari langit ke bumi? Elia ya. Melawan 450 nabi-nabi Baal. Siapa lagi yang bisa seperti itu? Elia. Dan Elia ini adalah nabi besar. Bangsa Israel itu memiliki idola, nabi-nabi. Musa yang pertama. Dan yang kedua, Elia ini. Lihat saudara, ini tanda-tanda yang besar yang dapat dilakukan oleh nabi palsu. Ya, tanda-tanda yang dahsyat. Tetapi kita lihat tanda-tanda yang dahsyat itu ayat 14 ternyata digunakan untuk menyesatkan mereka yang diam di bumi. Jadi rupanya saudara, ya, iblis ini tahu persis. Manusia itu senang dengan tanda-tanda. Manusia itu selain tadi senang dengan uang,
akar kejahatan itu cinta akan uang. Yang kedua, manusia itu senang dengan tanda-tanda. Manusia itu senang dengan mujizat. Makanya sampai sekarang saudara perhatikan, saudara lihat, orang yang main sulap masih banyak disukai. Betul nggak saudara? Walaupun kita tahu itu bohong. Tapi kan lihat saudara, ada sulap, pertunjukan sulap saudara. Jangankan saudara, saya juga kadang-kadang pengen lihat. Kan gitu ya saudara. Karena ada sesuatu yang menghibur. Ada sesuatu yang sepertinya ada sensasi. Wow, bisa dari jas keluar burung. Bisa dari topi keluar kelinci. Itu sulap zaman dulu. Sekarang zaman sekarang orang bisa tembus itu tembus tembok Cina, bisa tembus. Ujung sana keluar ujung sini. Ya. Itu sulap-sulap, sensasi-sensasi. Mujizat-mujizat di gereja. Orang mati disembuhkan. Orang mati dibangkitkan. Senang apa senang saudara? Wah, luar biasa. Coba kalau di gereja ini ada orang mati dibangkitkan. Enggak lama penuh gerejanya. Yang diberitakan itunya, mujizatnya. Yang diberitakan tanda-tanda herannya. Bukan berarti Allah tidak bisa. Pada pertama kali gereja dibentuk, gereja mula-mula dibentuk, Yesus datang dengan tanda-tanda yang ajaib. Orang sakit disembuhkan, bukan cuma orang sakit, orang mati sudah 4 hari bangkit. Bukankah itu tanda-tanda ajaib? Dan orang suka. Kemudian 5 roti dan 2 ikan. Oh, sisa 12 bakul. Waktu Munas kemarin saudara, ada teman-teman dari Manado bilang, oh untung yang waktu Yesus khotbah di bukit dan kemudian orang-orang yang kelaparan itu dikasih mujizat 5 roti dan 2 ikan, itu orang-orang Yahudi, orang Israel, bukan orang Manado. Saya sampai bingung kenapa. Kalau orang Manado nggak ada sisanya. Dia bilang untung orang Yahudi, jadi sisanya 12 bakul. Bukankah itu tanda-tanda yang ajaib? Tetapi kemudian ingat, Tuhan katakan, kamu mencari aku karena telah melihat tanda-tanda dan mujizat. Karena kamu telah melihat mujizat dan kamu telah merasa kenyang. Datang lagi cari Yesus, supaya Yesus jadi lagi buat mujizat. Iblis tahu ini saudara, makanya ketika nanti 3 oknum iblis ini datang untuk menyesatkan, dijadikanlah tanda-tanda yang dahsyat. Kita cari Tuhan bukan karena mujizat. Kita cari Tuhan bukan karena tanda-tanda. Yesus bilang, orang percaya, orang yang dipakai Tuhan akan disertai tanda-tanda yang ajaib. Tapi bukan tanda-tanda ini saudara, yang menjadi tolok ukur kita, yang kita kejar, bukan tanda-tanda mujizat yang kita kejar. Nanti kita belajar ya. Nabi-nabi palsu melakukan tanda-tanda dan perbuatan yang ajaib. Tapi saudara lihat ayat ke-14. Dilakukannya di depan mata binatang itu. Jadi tanda-tanda yang ajaib itu bukan untuk memuliakan Allah. Tanda-tanda ajaib itu bukan diarahkan kepada mujizat yang terbesar, yaitu keubahan hidup. Tetapi kita lihat, mujizat itu dilakukannya di depan mata binatang itu. Selanjutnya, ketika orang melihat tanda-tanda, maka ia menyuruh mereka. Ini ada paksaan. Ya, ada paksaan. Menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Inilah tiruan daripada antikris terhadap Yesus. Yesus itu benar-benar tertikam oleh pedang karena kejahatan kita. Dan dia benar-benar mati. Hari yang ketiga dia benar-benar bangkit. Ini yang nggak bisa ditiru. Makanya kita lihat binatang antikris itu luka oleh pedang namun tetap hidup.
karena dia tidak bisa mati dan kemudian bangkit. Ini bedanya dengan Yesus. Jadi tanda-tanda itu saudara, ujungnya nanti menggiring manusia yang hidup di dalam bumi, yang terpikat dan terpukau dengan segala mujizat, ujung-ujungnya mendirikan patung untuk menghormati antikris. Di dalam ayat yang ke-14 ini, ya ayat 14, mendirikan patung, ini adalah praktek penyesatan dari nabi-nabi palsu. Ujungnya nanti ke sana. Praktek penyesatan nabi palsu itu supaya mendirikan patung. Patungnya antikris dan kemudian dihormati dan disembah. Saudara, kalimat mendirikan patung, patung itu ya di dalam bahasa aslinya memakai kata ikone. Kemudian diserap dalam bahasa Inggris icon. Icon. Orang Indonesia tahu ya icon. Icon ini lebih parah daripada idol. Kalau idola, idol, ya itu memang berhala. Dari serafim dan terafim yang dibuat bonekanya. Itu idol. Bahasa aslinya idol. Jadi idola. Saudara tahu idola? Idola itu yang jadi apa saudara? Yang jadi apa ya? Kalau saudara punya idola, saudara punya semacam yang dipuja begitu. Ya, memang itu arahnya kepada penyembahan berhala. Idola saya artis ini, idola saya penyanyi ini, idola saya pendeta ini. Ada kan? Dijadikan idola, dijadikan contoh, dijadikan teladan. Itu idol. Tetapi ikon ini lebih parah saudara. Ini tingkatannya di atas idola. Ikon itu sudah sepertinya menjadi perwakilan kita. Contoh, ikon kota Bandung apa saudara? Gedung sate ya. Kalau saudara lihat ke kanan itu ada kelihatan gedung sate. Ada satenya. Berapa satenya? Ya, itu ikon. Ditambah lagi sekarang ikon kota Bandung itu jalan layang itu. Ada Pasopati, nah, kemarin sudah diresmikan diganti nama ya oleh Gubernur Jawa Barat. Namanya sekarang Jalan Layang Mohtar Kusuma Atmaja. Insinyur Mohtar Kusuma Atmaja. Jadi itu sudah diganti namanya. Bukan lagi Pasopati. Nah itu ikon kota Bandung. Jadi ikonik. Ketika lihat gedung sate orang tahu itulah Bandung. Ketika lihat jalan itu ya saudara, jalan layang itu, orang tahu, oh itu Bandung. Lihat Tugu Pahlawan, oh Surabaya. Lihat Tugu Monas, Jakarta. Itu ikon, disebutnya ikonik. Artinya yang mewakili. Celaka nanti. Kalau sudah sampai kepada mendirikan patung yang jadi ikon, itu sudah mewakili kita nanti. Kalau kita menyembah dan menghormati patung itu. Kalau sudah lihat patung itu, oh itu Pak Daniel. Kan ngeri saudara. Lihat patung itu, oh itu Albert. Sudah jadi ikon, bukan lagi idola. Kalau idola itu belum tentu sama dengan kita. Kita masih mengidolakan seseorang, jadi teladan kita. Tapi ikon sudah mewakili. Mengerti sampai di sini saudara? Jadi kalau lihat gedung sate sudah jelas itu Bandung, bukan siapa-siapa lagi. Ya, kalau bicara BPK itu sudah mewakili Medan, kan itu ikon. Nah ini mendirikan ikon untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Jadi orang yang nanti masuk di dalam penyesatan itu sudah terwakili dengan antikris. Hidupnya sudah diwakili oleh antikris ini. Ini yang harus kita hindari. Ya. Kita lihat Ulangan 13. Judul perikopnya adalah peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Ikon ini mewakili ibadah yang sesat. Menyembah kepada binatang yang keluar dari dalam laut. Ini proyeknya nabi palsu ini saudara.
Kalau proyek Roh Kudus di akhir zaman mendirikan tubuh Kristus yang sempurna, sedang mempelainya yang sudah menjadi dewasa, siap menyambut kedatangan Tuhan mempelai pria surga yang kedua kali, maka nabi palsu antikris ini punya proyek menyesatkan sebanyak mungkin orang-orang supaya tidak masuk dalam tubuh Kristus. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila di tengah-tengahmu muncul, nah, lihat saudara, di tengah-tengah kita, bukan di tempat lain, bukan di gereja lain. Kalau di tengah-tengah kita, bisa saja ada di GSPDI. Ya, ini firman Tuhan. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Ayat 2, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Ayat 3, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi memang ini diizinkan Tuhan, saudara. Nabi-nabi palsu ini mungkin saudara terlintas dalam pikiran, kenapa ya Tuhan gak musnahkan saja? Kalau sudah tahu rencana liciknya, kenapa Tuhan kok biarkan dia menang? Biarkan dia memimpin. Biarkan dia segini. Oh, apa segala macam lah saudara. Menyesatkan. Tapi perhatikan. Tuhan punya maksud. Ya. Allahmu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui. Jadi Tuhan sedang ada dalam apa saudara? Ujian ini, menguji kita. Ya. Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu? Ya. Musa dengan tegas, ini kan suratan ulangan, kitab ulangan ini perkataan Musa ya di dalam ayat yang pertama ini. Musa berkata kepada bangsa Israel, janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Walaupun ada tanda-tanda mujizat, dikatakan tanda mujizat itu terjadi dan tergenapi. Jelas Musa katakan jangan terperdaya dengan tanda-tanda heran atau mujizat. Jadi ukuran ibadah kita ini saudara, ya saudara-saudara anak-anak muda. Saya lihat di sini banyak anak muda yang datang, hadir. Yang sudah kuat dan sehat. Perhatikan ukuran dari ibadah kita di hadapan Tuhan bukan karena banyaknya mujizat-mujizat. Bukan karena banyaknya tanda-tanda heran. Oh kalau di gereja saya, setiap hari pasti ada begini. Setiap hari ada begitu, mujizat. Bukan itu. Ya, jadi ukuran dalam ibadah kita bukan karena banyaknya mujizat, bukan karena banyaknya tanda-tanda, bukan karena banyaknya sensasi-sensasi. Nah, sensasi ini juga kadang-kadang masuk, saudara. Mujizat jelas ada, tanda-tanda heran ada, sensasi lagi ada. Saya sama Ibu Gembala pernah beribadah di satu gereja, duduk paling depan, ada sensasi. Ada lampu strobo, nembak ke kita saudara, sampai pusing. Ruangannya gelap, dibuat gelap, sensasi muncul. Lampu, lighting, apa segala macam. Itu sensasi. Ya. Bukan karena sensasi yang dikerjakan oleh manusia. Sekali lagi. Apakah dengan keadaan gelap, lampu terang sana sini, kita jadi terbawa suasana? Bisa saudara. Bisa. Kenapa bioskop gelap? Kenapa sound systemnya dibuat begitu indah, begitu kuat?
Apa yang namanya sound system, apa itu? Dolby, stereo. Kenapa dibuat seperti saudara? Supaya kita jadi terlena. Suara bagus, duduk enak. Apalagi sekarang ada bioskop yang katanya kursinya bisa direbahkan. Ada minuman, ada makanan, dibuat gelap, suasana kemudian fokus ke depan. Sehingga saudara fokus benar-benar kepada film yang ada. Gereja mulai dibuat seperti itu. Gelap, lampu diarahkan ke depan. Bukan lagi pemuji, bukan lagi mimbar, sudah jadi panggung. Beda kan saudara, mimbar dengan panggung? Pemimpin pujian, WL singer, bukan lagi penyembah, tetapi sudah seperti artis. Ingat, bukan sensasi yang dikerjakan oleh manusia. Ukuran ibadah. Saya nggak yakin itu membuat Tuhan senang. Nanti akan ada penyesatan. Dan Tuhan katakan, mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh. Sekali lagi beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, yang membedakan kita nanti dengan orang yang tersesat, ya, antikris itu datang di antara kita. Yang tidak sungguh-sungguh. Sebaliknya kita, yang membedakan kita dengan penyesatan adalah orang yang sungguh-sungguh. Jadi Tuhan mencoba seperti itu supaya diketahui mana yang sungguh-sungguh. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ini kalau lihat di dalam Markus 12, ya, perkataan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara lihat Markus 12 ayat 28, judul perikopnya itu adalah hukum yang terutama. Jadi mencintai Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, itu adalah hukum yang pertama, yang utama. Maka kita lihat ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat. Ini firman ya saudara ya. Yesus itu firman. Firman yang menjadi manusia. Pengertian rohani kepada kita firman yang menjadi manusia itu adalah firman yang mendarah daging. Bukan cuma didengar, tetapi firman yang telah dilakukan. Yesus diam di antara kita, tinggal di antara kita. Itu adalah firman yang sudah dilakukan. Dan firman yang tinggal di dalam kita itu pasti selalu memberi jawaban yang tepat. Amin. Firman yang sudah mendarah daging pasti selalu memberi jawaban yang tepat. Dan orang-orang Saduki sudah tahu, orang-orang ahli Taurat sudah menyaksikan, ya, bahwa Yesus itu selalu memberi jawab yang tepat. Nah, itu ya. Lalu dia datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Nah, ini kan mereka selalu mencobai Yesus. Kalau seperti ahli Taurat tahu firman, tapi firman itu tidak mendarah daging, tidak dilakukan, karena Yesus katakan orang-orang Farisi itu, orang-orang ahli Taurat itu, ya, dia khotbah, kemudian khotbahnya itu ditaruh kepada orang lain, beban itu ditaruh kepada orang lain. Kalau saya khotbah, kemudian saya bilang sama saudara, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Saya sendiri gak melakukan, itulah orang Farisi. Dan Yesus tegur orang Farisi. Engkau mengikat dan menaruh beban kepada orang-orang, padahal engkau sendiri tidak melakukan. Kalau tahu firman tetapi tidak melakukan, maka
kesukaan orang-orang itu adalah cuma menguji firman yang telah menjadi manusia. Karena dia tahu kalau firman yang menjadi manusia, Yesus selalu memberi jawaban yang tepat. Hukum mana yang paling utama kata mereka? Ya. Markus 12 ayat 29, jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah ini saudara, apa yang dijawab oleh Yesus itu diambil dari Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Yang pernah Allah sampaikan kepada bangsa Israel melalui mulut Musa. Hati-hati, ada kaitannya dengan penyesatan. Bahwa nabi-nabi palsu itu datang dengan segala tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kalau ada orang yang mengaku nabi, kemudian melakukan tanda-tanda mujizat, kemudian berkata kepada kita, mari kita beribadah dengan cara yang lain. Ya, cara yang penuh dengan sensasi, cara yang penuh dengan mujizat, cara-cara yang penuh dengan tanda-tanda ajaib, tetapi diarahkan kepada ikon, kepada patung antikris. Maka Tuhan katakan melalui Musa, ayo jangan ikuti. Hal itu untuk mencoba kamu. Allah tahu supaya apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Makanya dijawab di dalam Markus 12 ya, ketika orang Farisi dan Yahudi dan ahli Taurat itu datang kepada Yesus, Yesus sebelum mengungkapkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu, dia bilang, hati-hati, dengar orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kenapa Tuhan Yesus mengungkapkan dulu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang Esa, supaya kita enggak sukar untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatanmu. Coba kalau Tuhannya dua. Mengerti saudara? Makanya Tuhan katakan, Yesus katakan Tuhan kita itu Esa. Karena Esa, karena tunggal, kamu harus kasih kamu harus ditujukan kepada yang tunggal itu. Yang Esa itu, yang satu itu. Kalau mengasihi yang satu, maka dalam jawaban Tuhan ini kita bisa. Betul gak saudara? Kalau sudah mendua hati, gak mungkin kita bisa sungguh-sungguh. Kalau Tuhannya dua, maka susah untuk bersungguh-sungguh. Yesus pun di dalam peristiwa yang lain dia pernah berkata bahwa tidak mungkin kita punya dua Tuhan. Mengabdi kepada dua Tuhan. Ada Allah, ada Mamon. Disamakanlah Mamon ini setara. Coba bayangkan saudara. Karena manusia itu cinta selalu akan uang. Jadi disetarakan. Iblis itu di bawah kaki Yesus. Iblis sudah dikalahkan. Dan diletakkan di bawah kaki Yesus. Tetapi Mamon ini disetarakan dengan Allah. Karena manusia itu suka sama uang. Makanya Yesus berkata, gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Dijelaskan Tuhan kita itu Esa. Satu. Jadi arahkan segala hidupmu, hatimu, jiwamu dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Hanya kepada yang tunggal itu. Kepada Allah yang Esa itu. Karena kalau sudah separuh hati, saudara, jadi jangan separuh hati nih. Tuhan mau supaya segenap. Segenap hati. Segenap jiwa, tubuh,
dan segenap kekuatan. Jangan kekuatanmu dibagi. Dalam melayani Tuhan, kekuatan kita separuh buat Tuhan. Separuh buat yang lain. Datang kepada Tuhan, nanti kalau sudah tua renta nggak bisa apa-apa, datang sama Tuhan. Separuh hati, separuh kekuatan. Sejak muda, Tuhan katakan di dalam Alkitab, perhiasan anak muda itu adalah kekuatannya. Sejak muda serahkan seluruh kekuatanmu kepada Tuhan untuk melayani Dia. Jangan nanti, untung Agus, Albert, Edel masih muda-muda serahkan kekuatan sama Tuhan. Kalau sudah lanjut usia, Agus sudah 80 tahun, Om saya mau main keyboard. Aduh sudah gemeter kali Agus ya. Sudah lupa-lupa nada. Nanti kita lihat. Ada yang nggak tahu nada. Yang tadi dibacakan oleh Ibu Eni. Seperti gong, seperti canang. Gong yang berbunyi, canang yang gemerincing. Nggak tahu nada itu saudara. Tapi nanti kita lihat. Jadi separuh jangan kita serahkan pekerjaan kita untuk ibadah, separuhnya untuk dunia. Kekuatan untuk dunia separuh, separuh untuk Tuhan. Demikian juga kita berkorban separuh untuk dunia, separuh untuk Tuhan. Sayang berkorban buat Tuhan. Lebih baik separuhnya buat yang lain. Nah, hal-hal semacam ini nanti memang Tuhan izinkan. Dia ingin mencoba kita. Apakah benar-benar kita sungguh-sungguh, ya saudara? Makanya kemudian di ayat 32, Markus 12 ayat 32, ahli Taurat ini mengakui. Coba saudara baca. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali. Ini kan dia tahu sebetulnya. Tapi nggak bisa dilakukan oleh mereka. Ya, ahli Taurat ini jawab, tepat sekali guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Ini jawaban dari firman. Selalu tepat. Cuma kadang-kadang ya kita datang ini seperti ahli Farisi ini saudara. Orang ahli Taurat dan orang Farisi. Datang cuma ingin tahu jawaban firman. Kemudian kita bilang amin. Tapi tidak ada kuasa untuk melakukan. Perlu kita berdoa sama Tuhan. Selain kita mendapat jawaban firman yang tepat. Memuaskan kita. Tetapi sekaligus juga ada kuasa untuk melakukan. Supaya nyata perbedaannya nanti. Orang yang sungguh-sungguh dan orang yang tidak sungguh-sungguh yang tersesat. Jadi firman Allah pada pagi hari ini saudara. Makin sungguh-sungguh kita kepada Tuhan. Akan ada yang akan dihadapi oleh kita. Tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda heran. Tetapi harus kita uji. Harus kita uji. Lewat apa? Lewat kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Hanya kepada Tuhan. Tambahkan Markus 12 ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi ini lihat, ini kasih kepada Tuhan dan sesama. Tadi dijawab oleh Yesus, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pemikiran, segenap jiwa, akal, budi, dan segenap kekuatanmu. Kemudian mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Ini dua hukum yang utama. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Dulu saya pernah sampaikan, dua inilah tergantung semua hukum Taurat. Kalau satu lepas maka tidak bisa terpegang itu hukum yang lain. Jadi dulu ya pernah dibilang ya saudara, pernah ingat ya, ada hukum yang pertama mengasihi Tuhan dengan
segenap hati, segenap akal, budi, jiwa, dan kekuatan. Tapi kemudian juga yang kedua mengasihi sesama. Dari dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan hukum yang lainnya. Tergantung dari dua ini. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, tergantung semua hukum yang lain. Kalau satu tidak kita lakukan, jatuh nggak bisa kita lakukan semua hukum. Jadi yang terutama ini kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Baru yang lainnya bisa kita kerjakan. Yang terutama adalah kasih. Coba lihat tadi ayat yang dibacakan oleh Ibu Eni di awal ibadah kita. Di dalam 1 Korintus ayat 13. Pasal 13. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ini perikopnya tentang kasih. Ya. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia itu bisa dipelajari. Orang yang menguasai bahasa terbanyak di Indonesia itu salah satunya almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie. Dia menguasai kalau tidak salah 11 bahasa dalam dunia. Kalau kita berapa bahasa? Saudara berapa bahasa? Orang yang bisa berkata-kata dengan semua, ini kan berapa banyak? Suku di Indonesia aja berapa saudara? Hampir 700. Bahasanya berbeda-beda. Ini semua bahasa manusia dikuasai oleh saudara. Bukan itu saja, bahasa malaikat saudara kuasai. Bukankah itu tanda ajaib? Bukankah itu tanda mujizat? Orangnya luar biasa berarti, berhikmat sekali. Ya. Tetapi kalau tidak mempunyai kasih, sama saja dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara perhatikan, kalau tidak punya kasih, jadi Tuhan mau menguji kesungguhan kita untuk tidak terseret dengan nabi-nabi palsu yang punya praktek dengan tanda-tanda ajaib. Lawannya kasih. Ngerti ya saudara? Untuk tidak terperdaya dengan tanda-tanda yang luar biasa. Kita harus punya kasih. Dilawan dengan kasih. Khususnya kasih kepada Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, pemikiran, akal budi, dan kekuatan. Supaya kita tidak terpikat, terseret dengan praktek nabi-nabi palsu dengan tanda-tanda ajaib. Karena Tuhan jelaskan di dalam 1 Korintus tadi, sekalipun seorang hamba Tuhan berkata-kata dengan semua bahasa manusia, ini bahasa yang ada di bumi. Fasih lidah. Dan sekalipun dia bisa berbahasa malaikat, bahasanya sorga. Namun jika tanpa kasih, maka sama dengan gong dan canang yang gemerincing. Gong dan canang, enggak ada gong ya. Canang mungkin seperti itu yang ada di drum itu yang gemerincing. Saudara, canang dan gong itu memang bagian dari musik. Tetapi dimanapun, kapanpun yang namanya gong sama canang itu cuma satu nada. Betul nggak saudara? Ya do, ya do. Pernah punya, ya kecuali gong yang ada di Jawa itu. Apa itu? Gamelan. Memang sudah ada nada-nada yang dibuat. Gong yang besar, kecil dan sebagainya. Kalau dibuat itu ada nada. Tetapi gong yang utama itu, satu gong itu, punya nada nggak saudara? Kalau dipukul ya do, dong. Bisa nggak dipakai untuk mengiringi musik? Nyanyi, ayo tadi. Kita lebih dari pemenang. Diiringi sama gong. Bisa nggak? Saya harus tanya sama pemain musik ini. Ya satu nada aja. Kita lebih dari pemenang, dong.
Betul kan saudara? Demikian juga dengan canang. Mungkin seperti simbal ya. Tahu simbal yang cang. Cuma ngeramein aja itu saudara. Benar nggak? Begitu nada selesai, cang. Lebih dari pemenang, ceng. Coba terus dia ngikutin, ceng, 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 ceng. Itu kayak ngiringin barongsai jadinya, saudara. Gak ada nada. Jadi gong yang berkumandang tidak bisa mengikuti irama. Sedangkan Tuhan lewat kasih-Nya sedang menarik kita untuk bisa mengikuti irama sorga. Suara di sorga itu seperti deru air bah. Dan Tuhan mau kita ini mengikuti irama sorga, geraknya sorga. Kalau nggak punya kasih, nggak bisa ngikuti irama sorga. Seperti gong, seperti canang, cuma rame-rame aja, ngeramein aja begitu saudara. Saudara datang ke gereja bukan cuma sekedar ngeramein. Dulu saya pernah zaman kaum muda. Ayo, kamu nggak datang nggak rame. Emangnya kalau kedatangan kita hanya buat rame saja saudara? Rame-rame yuk. Kedatangan kita beribadah, bukan sekedar untuk meramaikan. Ya saudara ya, kita tahu kewajiban kita datang kepada Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap tubuh, jiwa, roh, pikiran, akal budi, dan kekuatan. Dengan sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan, maka saya yakin dan percaya kasih Tuhan yang lebih dahulu itu membela kita, merangkul kita, dan kita akan dipisahkan, dibela dari segala penyesatan. Tuhan menolong kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita. Kita nyanyikan pujian. Rasa bersyukur kita kepada Dia. Kasih-Nya kepada kita lebih dari apa yang dunia tawarkan. Bahkan lebih dari apa yang kita pinta. Semuanya Engkau sediakan dalam hidup. Sampai kita tidak dapat mengukurnya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Karena kasih-Nya, Dialah pemberi hidup. Mari kita datang kepadanya. Untuk mengasihi Dia lebih lagi. Lebih sungguh lagi. Di akhir zaman ini, kasih akan tawar. Karena kedurhakaan, maka kasih akan menjadi tawar dan dingin. Tetapi biarlah kita semakin bersyukur kepada Tuhan supaya kasih-Nya tetap dilimpahkan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya. Tiada dapat aku mengukurnya. Tiada dapat aku menghitungnya. Tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Dari awal, sekali lagi kita katakan lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam
tiada dapat aku mengukurnya. Tiada dapat aku mengukurnya. Tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu. Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu. Kor, kita nyanyikan haleluya. Ku bersyukur padamu. Kasih-Mu lebih dari hidup. Amin, haleluya. Tiada yang seperti-Mu. Kau pemberi hidupku. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Engkau yang mengasihiku. Haleluya, haleluya. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi, Kau jadikan hidup ini. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Sungguh-sungguh lagi mengasihi Dia dengan segenap hati dan jiwa, dengan segenap akal, budi dan kekuatanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, lebih dari apa yang dunia tawarkan, lebih dari apa yang kami pikirkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami jangan disesatkan. Haleluya, 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 haleluya. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu. Kau pemberi hidupku. Ku
bersyukur padamu. Haleluya. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kor kita nyanyikan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani saya undang untuk maju ke depan. Kita masuk dalam perjamuan suci. Haleluya. Bapa di sorga, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Bukti kasih-Mu kepada kami. Kau sudah mati di atas kayu salib Golgota karena Engkau mengasihi kami, menyelamatkan kami dalam kelemahan dan dosa kami. Makasih buat bukti kasih-Mu. Lewat perjamuan asa pada hari ini Tuhan, Kau mengajar melalui firman-Mu supaya kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, hanya kami perlu kasih-Mu. Biarlah kasih kami pun menyala-nyala kepada Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu besar, kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang di rumah boleh mempersiapkan tubuh dan darah Yesus. Kita akan sama-sama makan minum tubuh dan darah Yesus. Kita dengarkan firman Allah. Tinggikan tubuh Tuhan di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab daging Tuhan adalah benar-benar makanan. Kita tinggikan darah Yesus di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama minum darah Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh darah Yesus, hidupku ditebus, dikeluarkan dari kegelapan. Oleh darah Yesus, aku dijadikan sebagai sidang jemaatnya. Darah Yesus, darah Yesus, bukti kasihnya kepadaku. Bukti kasihnya kepadaku. Hanya kasihnya yang menerima aku sebagai mempelai perempuannya. Haleluya, karena kasihnya, karena korbannya, karena darahnya, kita diterima sebagai sidang mempelai Tuhan. Menyongsong kedatangannya sudah tidak lama lagi, semakin sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Kita nyanyikan kor ini satu kali lagi. Nanti saya mohon dengan hormat Ibu Eni yang akan masuk dalam doa pengucapan syukur. Kor kita nyanyikan, darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesus, Kepadaku
Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Sekian lama-lama, sekian lama-lama, sekian lama-lama, sekian lama-lama. Sekian lama-lama, sekian lama-lama, sekian lama-lama. Sekian lama-lama, sekian lama-lama, sekian lama-lama, sekian lama-lama, sekian lama. Sekian lama-lama, sekian lama-lama, sekian lama-lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pagi ini Tuhan. Kami dapat berkumpul Tuhan, kami dapat bersekutu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, urapan-Mu terjadi Tuhan. Baik di gereja ini maupun di rumah-rumah yang membukakan hatinya Tuhan. Kami percaya urapan-Mu mengalir Tuhan. Urapan-Mu ada terus mengurapi kami Tuhan. Urapan-Mu memberikan kekuatan Tuhan kepada kami Tuhan. Dalam langkah kehidupan kami ke depan Tuhan. Kau memberikan urapan-Mu Tuhan terus atas kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk itu Tuhan. Kau masih memberikan waktu yang baik ini Tuhan. Kau masih memberikan waktu untuk kami dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terlebih mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau pakai waktu-waktu yang baik ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu menjadikan dupa yang berbau harum Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah kerinduan kami untuk selalu memuji, menyembah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan kami Tuhan, Kau yang dahsyat Tuhan, Kau yang selalu Tuhan kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus kami Tuhan yang hidup Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk itu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini juga Tuhan. Untuk perjamuan suci Tuhan, untuk mengenang Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Kau telah mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau selalu baik Tuhan, baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan mengucap syukur Tuhan. Untuk setiap firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah Tuhan kami melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Kau yang terutama Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu juga kami akan mengasihi sesama-sama kami Tuhan. Jadikan kami berkat dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Ampuni Tuhan, kadang kami selalu menyakitkan hati-Mu Tuhan, selalu tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan kami untuk lebih lagi mendekat kepadamu Tuhan, lebih lagi menyukakan hatimu Tuhan. Kami mau terus memuji, menyembahmu Tuhan. Terima kasih.
Terlebih kami mendengar setiap firman yang telah didengarkan Tuhan. Setiap firman-firman yang selalu datang kepada kami Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan setiap salah dosa kami, tingkah laku, tutur kata, perbuatan kami yang tidak layak, tidak kudus di hadapan-Mu. Kami mohon ampun. Kiranya Kau akan selalu menyucikan, menguduskan kami. Untuk kami dapat kudus, untuk kami dapat berkenan menjadi mempelai surga-Mu Tuhan. Untuk menyongsong Tuhan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan kehidupan kami untuk kami siap menyongsong-Mu Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Kau akan berkati Bapak Gembala kami Tuhan, baik dalam pelayanan dimanapun Bapak Gembala dipercayakan juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan, untuk Ibu Gembala, untuk kedua anak-anaknya Kau akan berkati. Kami percaya Tuhan urapan-Mu Tuhan selalu turun untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah kami sebagai domba-domba selalu dipuaskan untuk setiap firman yang akan didengarkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap doa-doa permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Gembala Agung, Engkau Kepala kami dan mempelai surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita diberikan kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, khususnya diakonnya di tempat ini. Saya persilahkan untuk petugas menyiapkan semuanya. Sambil kita menyanyikan satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Dialah satu-satunya Allah kita yang kita kasihi dengan segenap hati kita. Maka dia akan menjadi satu-satunya penolong dalam hidup kita yang berkuasa memulihkan dan mengangkat hidup kita. Puji Tuhan, kiranya kuasa firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menyembuhkan kita, boleh memulihkan kita, membangkitkan semangat kita di hari-hari ke depan. Saya akan mengumumkan jadwal ibadah kita sepanjang minggu yang akan datang. Yang pertama adalah
Ibadah doa pagi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 dimulai pukul 6 pagi. Pujian dan musik akan dilayani oleh Saudara Misael. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Monalita Ginting. Dan doa syafaat akan dilayani oleh Ibu Reni Yuanita. Ibadah pendalaman Alkitab pada hari Sabtu 12 Maret pada pukul 5 sore Bapak Ibu. Pujian akan dilayani oleh Saudari Mariani. Musik oleh Saudari Edelin, firman Tuhan Bapak Gembala, dan doa syafaat Ibu Lina Meilani. Dan ibadah rayanya Minggu 13 Maret ya, 13 Maret kita akan kembali mengadakan ibadah di gereja Tuhan di tempat ini. Pujian akan dilayani oleh Bapak Samuel Timnata. Sebagai singers adalah Ibu Helian dan Ibu Susan. Musik akan dilayani oleh tim musik dan membaca ayat adalah Saudari Evi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan dan ibadah kita pagi ini dan juga ibadah kita sepanjang minggu yang akan datang. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Di Tuhan, saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit ya, Saudari Monalita Ginting, kemudian Ibu dan Bapak Yusuf Soheri dalam pemulihan, Tuhan kerjakan dengan baik dan indah. Saudari Dwi yang sudah juga Tuhan sembuhkan, sudah pulihkan, ya, seluruh keluarga ada dalam penjagaan daripada Tuhan. Supaya minggu depan kita boleh bersama-sama menghadiri ibadah di tempat ini. Puji Tuhan. Perlu disampaikan juga saudara, per hari ini ya dari Kemenkes sudah mengumumkan bahwa posisi di Indonesia pandemi itu sudah berubah menjadi endemi. Jadi saudara nanti yang terkena virus COVID bukan lagi tidak perlu, maksud saya di sini diumumkan tidak perlu lagi ada tes PCR dan antigen karena dianggap sebagai flu biasa, hanya perlu isoman saja beberapa hari. Jadi itu sebuah kabar baik ya buat kita semua. Tuhan memberikan pertolongan kepada kita semua untuk semakin kita bisa beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Bersyukur buat Saudari Dwi yang sudah Tuhan pulihkan kekuatannya. Om dan Tante Yusuf Suhairi juga semakin bertambah-tambah kekuatan yang dikerjakan oleh Tuhan, kuasa pemulihan, kesembuhan. Dan khusus kami berdoa untuk saudari kami Monalita Ginting. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kekuatan baru. Tuhan pulihkan, sembuhkan dari segala sakit penyakit. Demikian juga saudara Theo, Ibu Reni ada dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Saudara-saudara kami boleh kembali bergabung beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua rohani kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu besar, kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah pohonkan doa sembahyang kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat firman Allah. Anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menjadi milik bagianmu mulai siang ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kita aminkan bersama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara dalam ibadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.